Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunensi dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 dengan NIM 23882011057. Saya akan membahas tentang penggunaan media presentasi dalam pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak UNES MPD tahun akademik 2024-2025. Pertama, yaitu pertimbangan pelaksanaan presentasi. Tidak selamanya guru, dosen, atau instruktur memerlukan presentasi. Berikut beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, gaya model intelektual tertentu. Agar siswa dapat mengingat bahan pelajaran dan ia bisa mengungkapkannya kembali ketika diperlukan. Yang kedua, yaitu bahan baru berkaitan dengan siswa atau overview. Biasanya untuk kegiatan-kegiatan khusus seperti pemecahan masalah. Yang ketiga, yaitu lingkungan yang tidak mendukung untuk strategi yang berpusat pada siswa, misal tidak adanya sarana atau prasarana yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu materi berupa data atau fakta, materi bersifat konsep, prinsip yang perlu dibuktikan. Yang kelima yaitu gagasan dan ide-ide. Presentasi bisa dilakukan ketika ada informasi atau gagasan baru, dan jika tidak bersifat baru maka sebaiknya tidak dilakukan presentasi. Kelima, jumlah audiens banyak, tidak memungkinkan menggunakan metode lain. Yang ketujuh, ketika waktu yang tersedia terbatas sedangkan materi cukup luas. Yang kedua yaitu jenis-jenis media presentasi. Ada 3 jenis media presentasi. Yang pertama yaitu papan tulis, yang kedua adalah OHP, yang ketiga adalah komputer. Papan tulis memiliki 2 jenis yaitu blackboard dan juga whiteboard. Seperti namanya, blackboard adalah papan tulis hitam biasanya menggunakan alat tulis seperti kapur. Sedangkan whiteboard adalah papan tulis putih biasanya menggunakan alat tulis spidol. Spidol terdiri dari beberapa warna, di antaranya hitam, biru, dan juga merah. Kelebihan dari media presentasi ini adalah kapur dan spidol lebih mudah didapatkan dan juga tersedia banyak warna. Selain itu, penjelasan bisa secara bertahap dan sistematis, namun memiliki kekurangan yakni perlu keterampilan khusus ketika membuat gambar. Informasi tidak bisa disimpan dan jumlah audiens terbatas. Dan yang kedua yaitu OHP atau Overhead Projector. Overhead projector adalah jenis perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk memproyeksikan pesan yang ditulis pada plastik transparansi. OHP dapat memproyeksikan gambar melalui atau di atas kepala karena bersifat diskop atau memproyeksikan secara tidak langsung. Untuk menggunakan OHP, kita memerlukan layar, dan ada 3 jenis layar OHP. Yang pertama yaitu permukaan yang putih dan datar atau juga disebut matte widescreen. Yang kedua adalah susunan dari butiran-butiran gelas yang sangat kecil dan lubang-lubang di tengahnya dan diletakkan pada layar putih atau disebut juga glass cladded screen. Dan yang ketiga adalah layar perak metalik atau lenticular, merupakan bulir-bulir yang memiliki sudut pantul yang sempit akan tetapi hasil proyeksinya cukup tajam. Untuk menggunakan OHP ini kita perlu mengetahui teknik-teknik transparansi seperti teknik produksi transparansi, diantaranya teknik direct handmade dan juga teknik machine made, dan juga perlu mengetahui teknik dasar seperti tulisan tangan menggunakan OHP pen, transfer sheet atau memindahkan huruf dengan berbagai ukuran dan bentuk, template atau letter sablon yaitu alat bantu untuk menulis dan membuat master transparan, juga scriber, saw, template dan alat penulis, dan lettering machine yaitu alat untuk membuat tulisan yang tercetak pada pita. Kelebihan dari OHP yaitu dapat dilihat jelas walau di tempat terang, namun memiliki beberapa kekurangan seperti tergantung pada plastik bening, memerlukan listrik, bahan yang diproyeksikan harus diproduksi dulu, misal teks dalam plastik. Selain itu menampilkan gerakan yang terbatas dan tidak bisa menampilkan video. Kemudian jenis presentasi yang ketiga yaitu menggunakan komputer. 3 komponen penting media presentasi dengan komputer yakni laptop, personal komputer atau PC, dan alat proyeksi yang kemudian kita kenal sebagai LCD atau Liquid Crystal Display, projector, dan layar ataupun screen. Mengenai 2 hal tersebut, pada prinsipnya sama dengan media presentasi melalui OHP. Pilihan jenis program komputer yaitu seperti Microsoft PowerPoint, software Microsoft, dan lain-lain. Kekurangan dan kelebihan presentasi menggunakan media komputer diantaranya kelebihannya yaitu dapat menyampaikan informasi secara efektif, dapat meningkatkan keterlibatan audiens, dapat meningkatkan pemahaman, dapat menyederhanakan topik yang rumit, dapat meningkatkan daya ingat, dapat membuat presentasi yang menarik dengan menggunakan slide, teks, gambar, grafik, video, dan suara.
dapat mengekspor materi dan berbagai format, dapat mengimpor dan menyunting data dari aplikasi lain, dapat mengerjakan presentasi bersama orang lain. Namun memiliki kekurangan, di antaranya dapat menimbulkan tantangan seperti keterbatasan waktu, menimbulkan ketergantungan pada teknologi, menimbulkan resiko overload informasi, menimbulkan potensi kesalahan seperti kesalahan penulisan, kesalahan tampilan, atau ketidakcocokan antara suara dan gambar, menimbulkan masalah teknis seperti komputer yang berhenti bekerja, pembaruan tepat sebelum presentasi, atau kehilangan daya di tengah presentasi, menimbulkan keterbatasan platform, menimbulkan kendala bagi pengguna individu atau organisasi kecil karena biaya lisensi, dapat menimbulkan tantangan seperti masalah aksesibilitas, biaya tinggi, dan potensi gangguan. Merancang bahan presentasi. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus atau specific objectives. Tujuan presentasi harus dirumuskan pada perubahan perilaku yang terukur atau measurable dan dapat dilihat keberhasilannya atau observable. Hindari tujuan yang ideal dan muluk-muluk yang tidak mungkin dapat dicapai. Kedua, designing visual atau mendesain bentuk visual. Sebaiknya presentasi tidak hanya menampilkan tulisan, tetapi juga menampilkan gambar, foto, ataupun diagram. Ini berguna untuk memperjelas bahan pelajaran. Memilih bentuk tulisan atau selecting lettering bisa dilihat dengan beberapa hal, yaitu kejelasan huruf, keindahan huruf, serta menonjolkan bagian-bagian penting dengan cara di bold ataupun dibedakan warnanya. Ada dua macam evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi konsep. Apakah konsep tersebut sudah sesuai dengan apa yang ingin disampaikan? Dan yang kedua adalah evaluasi visual. Bisa dilihat dari nilai estetika, kesesuaian gambar dengan suara, lalu merevisi apabila ada tulisan yang salah. Pelaksanaan presentasi. Yang pertama yaitu persiapan. Bisa dilakukan dengan cara kenali medan atau tempat presentasi, cek kelengkapan alat presentasi, berfungsi atau tidak. Kemudian, kumpulkan informasi tentang audiens, rata-rata usia audiens, kebiasaan atau adat istiadat, serta latar belakang sosial ekonomi. Juga selipkan humor. Yang kedua yaitu penyajian. Pastikan semuanya hadir, usahakan ruangan tetap terang, jaga kontak pandang dengan audiens, dan jika menggunakan OHP, pastikan agar lampu OHP tidak cepat putus. Pastikan audiens dapat memahami apa yang Anda sampaikan dan juga selipkan humor. Langkah penutup, sebaiknya presentasi tidak mudah dilupakan. Bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan post-test atau membuat peta konsep. Baik, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.